Kalau saya hanya banyak tapi akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka peringatan Hud ini mungkin kita banyak perlu merenung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, di dalam hati kita, Allah ilhamkan dua hal. Apa dua hal itu? Satu, fujur, yaitu sifat untuk selalu berbuat kejahatan, sifat untuk berbuat malas, sifat untuk berbuat negatif yang dikomandoi oleh setan. Yang kedua adalah taqwa. Sifat ketakwaan. Di sini ada malaikat penjaga kita. Jadi di dalam diri kita sudah ada sifat negatif dan positif, ada sifat untuk cenderung berbuat baik dan ada sifat cenderung berbuat tidak baik. Tinggal kita ke arah mana langkah kita, itu tergantung pada diri kita. Diri kita tergantung pada ilmu pengetahuan agama kita, tergantung pada usaha kita, dan tergantung pada ikhtiar kita. Kemudian ayat berikutnya, sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh celakalah orang yang mengotorinya. Siapa orang yang mensucikannya? Qadallaha mangsakah dapat khata man dasah. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Allah memberikan sifat ketakwaan kepada kita. Lalu sifat takwa ini langsung selalu kita pupuk dengan amal ibadah, kita pupuk dengan menjalankan perintah Allah, kita pupuk dengan menjalankan sunnah-sunnah Allah. Inilah orang yang beruntung. Tetapi kalau kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ini akan merugi bagi kita. Nabi Idris adalah nabi yang sampai sekarang masih hidup. Ini karena pada waktu itu Nabi Idris adalah satu-satunya manusia yang paling taat pada Allah. Tidak ada nabi yang taatnya seperti Nabi Idris pada waktu Nabi Idris. Al-Qisah ini karena ada rentetannya. Bagaimana Idris sampai sekarang masih hidup? Karena pada waktu Idris ini selama hidupnya digunakan untuk berpuasa. Selama hidupnya Nabi Idris ini berpuasa, dan setiap berbuka puasa malaikat mengantar makanan berbuka dari surga. Malaikat Israel mengetahui taatnya kepada Allah tentang Nabi Idris ini, maka meminta izin kepada Allah supaya Israel bisa bertamu dengan Nabi Idris. Akhirnya Allah mengizinkan, lalu menyerupai bentuk manusia. Nabi malaikat Israel mendatangi Nabi Idris yang sedang berpuasa. Lalu ketika maghrib, Nabi Idris sudah diantar makanan oleh malaikat. Lalu dia berbuka, menawarkan kepada tamu yang baru tadi itu. Malaikat Israel ditawarin makanan, malaikat Israel menolak karena dia memang bentuknya manusia. Dia mengatakan, saya tidak berpuasa, maka saya tidak perlu berbuka puasa. Akhirnya Israel yang menyerupai manusia selama 4 hari menemani Nabi Idris. Di hari yang keempat, Nabi Idris bertanya, wahai malakul maut, apakah selama engkau menemani saya 4 hari ini tidak menjalankan tugas mencabut nyawa manusia? Saya tetap menjalankan tugasku sebagai pencabut nyawa, walaupun saya bersama dengan Tuhan di sini.
Nah, ini kekuasaan Allah yang diberikan pada malaikat selama 4 hari. Lalu Nabi Idris mengajak berjalan-jalan pada malaikat Israel ini. Diajaklah jalan-jalan, lalu berbincang-bincang seadanya. Lalu teringinlah rasanya Nabi Idris ini merasakan mati karena bersamaan dengan malaikat Israel. Inilah salah satu manusia yang minta mati. Kita tak akan mungkin, ya Allah, baik malaikat Israel, cabutlah nyawaku, tak pernah kita bagai itu. Ini Nabi Idris mohon kepada malaikat Israel supaya Israel mencabut nyawanya. Apa permintaannya? Wahai Tuhan malaikat Israel, sudilah kiranya Tuhan mencabut nyawa saya. Tapi setelah Tuhan cabut nyawa saya, tolong berdoa kepada Allah supaya saya hidup kembali. Apa jawaban malaikat Israel? Saya tidak bisa menjalankan permintaanmu tanpa izin Allah. Akhirnya Allah mengizinkannya. Setelah itu dicabut nyawa malaikat, dicabut nyawa Nabi Idris, meninggal mati Nabi Idris. Setelah meninggal, malaikat menangis memohon kepada Allah supaya Idris hidupkan kembali. Setelah hidup kembali, malaikat bertanya, bagaimana rasanya mati? Apa jawaban Nabi Idris? Seperti binatang yang dikuliti seluruh tubuhnya, dilipat gandakan 10 kali. Seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup seluruh tubuhnya, lalu dilipat gandakan 1000 kali. Sampai sekarang saya masih merasakan sakitnya mati. Lalu setelah sudah mati dan hidup kembali, Idris ingin tahu kayak apa dalamnya neraka. Lalu Idris meminta kepada malaikat Israel mengantarkan ke dalam neraka. Wahai Tuhan Israel, tolong antarkan aku ke neraka Jahannam. Saya ingin tahu kayak apa rasanya neraka Jahannam dan ingin tahu apa yang ada di dalam neraka Jahannam. Allah mengizinkan permohonan Nabi Idris ini, lalu diantarlah Nabi Idris ke dalam neraka Jahannam. Dilihatlah perangkat di dalam Jahannam, perangkat penyiksaan orang-orang kafir, binatang-binatang di dalam neraka Jahannam, makanan dan minuman orang kafir yang penghuni neraka Jahannam ditunjukkan kepada Idris. Luar biasa rasanya berada di neraka. Setelah masuk ke dalam neraka, Nabi Idris minta kepada malaikat supaya malaikat segera menolongnya. Setelah ditolong dalam keadaan gosong hitam, dengan izin Allah, malaikat membersihkannya, akhirnya pulih kembali kondisi Nabi Idris. Setelah merasakan neraka, maka Idris ingin juga merasakan surga. Maka Idris minta kepada Israel, wahai Israel, tolong antarkan aku ke dalam surga. Wahai Idris, aku mau mengantarkan kamu ke dalam surga, tetapi kamu harus segera keluar. Siap, saya akan masuk ke dalam surga tidak lama-lama. Aku akan segera keluar. Masuklah dengan izin Allah. Idris sendiri, sedangkan malaikat saya di luar. Setelah masuk, Idris melihat pohon-pohonan yang buahnya sangat lebat, yang rasanya sangat nikmat. Berbagai macam makanan ada, berbagai macam pohon-pohonan ada, sehingga dia tidak ingin keluar dari surga itu. Akhirnya dipanggillah oleh Israel, wahai Idris, segera kau keluar, waktumu sudah habis. Akhirnya Idris keluar, tetapi meletakkan sandalnya di bawah pohon sehingga dia keluar tanpa memakai sandal. Waktumu sudah habis, kamu harus segera keluar. Wahai Tuhan Israel, sandal saya ketinggalan di dalam. Izinkan saya kembali masuk ke dalam untuk mengambil sandal saya. Cepat, dan kamu harus segera kembali. Setelah kembali lagi ke dalam surga, diambillah sandal itu. Dia berjalan semakin ke dalam, semakin ke dalam, dan semakin jauh. Dipanggil oleh Israel, wahai Idris,
segera keluar, keluar. Dia tidak keluar. Panggilan Israel didengar oleh Allah, didengar oleh para malaikat karena pembicaranya sangat besar. Kalau diketahui malaikat Israel itu di dalam sebuah kitab, kalau Jibril itu memegang bumi hanya di telapak tangannya saja, Jibril memegang bumi ini hanya di telapak tangannya saja, tetapi Israel ini memegang Jibril hanya diletakkan di telapak tangan Israel karena bentuknya. Ketika Allah menciptakan Israel, seluruh malaikat menjerit karena besar bentuknya dan mengerikan bentuknya. Israel memiliki 4 wajah: wajah depan, wajah belakang, wajah punggung, wajah kaki. Mencabut nyawa para orang alim, orang beriman memakai wajah depan, mencabut nyawa orang-orang kafir memakai wajah punggung, mencabut nyawa orang-orang kafir wajah belakang, dan mencabut nyawa para jin dan iblis memakai wajah telapak kaki. Bentuk yang sangat mengerikan. Tetapi di saat berbentuk seperti manusia, maka dia lemah lembut seperti manusia. Teriakan Israel tadi itu didengar oleh penghuni langit. Akhirnya Allah mendengar, wahai Israel, biarkanlah Idris berada di dalam surga. Tapi tanya dulu kenapa dia ingin di dalam surga. Akhirnya ditanya, wahai Idris, kenapa engkau tidak mau keluar? Apa jawabannya? Ketahuilah Israel, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang mati pasti akan merasakan, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Saya sudah mati, engkau sudah pernah mencabut nyawaku, tidak mungkin kau cabut lagi karena aku sudah mati. Dan rasanya luar biasa. Dan semua orang yang berdosa masuk ke dalam neraka, aku sudah merasakan masuk neraka. Dan ingatlah, orang yang sudah masuk neraka dicuci di dalam neraka, berhak masuk surga. Sekarang aku saatnya masuk surga, karena aku sudah mati dan aku sudah masuk neraka. Giliran sekarang aku masuk surga. Alasan Idris masuk akal. Kalau Allah mengizinkan kepada Idris untuk tinggal di dalam surga sampai sekarang ini. Inilah sebuah kisah yang real, yang nyata, yang terjadi pada zaman dahulu sampai sekarang ini. Kenapa Idris sampai diangkat oleh Allah sedemikian rupa? Karena dia selalu bertakwa kepada Allah. Tadi di dalam hati kita tadi ada fujur dan takwa, karena dia selalu mendorong ketakwaannya untuk selalu hidupnya, untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan selalu beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kira-kira inilah, saya tidak berceramah, tapi saya bercerita saja. Mudah-mudahan cerita saya ini membawa manfaat bagi kita, bahwasanya manusia yang paling dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Manusia yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintahnya, karena di dalam diri kita Allah mengilhamkan fujur dan takwa. Takwa didukung oleh keimanan dan ketakwaan serta ilmu. Ada malaikat di belakangnya. Fujur yang merupakan kecenderungan untuk berbuat dosa, setan mendominasi di sana, nafsu mendominasi di sana. Kalau kita tidak mengendalikan nafsu kita, maka setan akan menguasai nafsu kita sehingga kita berada dalam kecelakaan. Tapi kalau kita menekankan, menguatkan ketakwaan kita, insya Allah fujur saja akan lemah dan takwa kita akan tinggi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, mengampuni kita, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.